Halo semua sobat sinema, kembali lagi di channel ini, di channel Seven House Studio. Terima kasih buat kalian yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kali ini saya akan membahas film Dracula Untold. Film ini mengisahkan seorang pangeran yang terpaksa menjadi vampir kegelapan dan menyelamatkan keluarga serta rakyatnya. Sebelum dimulai, seperti biasa, siapkan kopai dan roka. Dan kita mulai ke intro. Awal cerita di abad ke-15, Sultan Turki menjajah kerajaan Transilvania untuk mengumpulkan pasukan lebih dari 1000 anak laki-laki yang nantinya akan dijadikan prajurit yang sangat kejam saat dewasa. Salah satunya menjadi prajurit tangguh yang kini prajurit tersebut menentang Turki dan membunuhnya satu persatu. Prajurit tangguh tersebut dikenal sebagai Padi Intrafort yang berhasil membuat Turki tak lagi mengambil anak-anak dari kerajaannya. Pada suatu hari, Fred dan rekan-rekannya menemukan sebuah helm di pinggir sungai milik pengintai Turki. Di sini Fred khawatir Turki akan menyerang kembali. Kemudian kapten melihat helm tersebut memiliki bekas cakar. Fred pun langsung mencari asalnya dan tertuju ke sebuah gunung gigi patah. Setelah itu, Fred dan kedua rekannya langsung mendaki gunung gigi patah untuk menemukan sisa prajurit Turki. Akan tetapi mereka malah menemukan sebuah goa. Ketiganya pun langsung masuk ke dalam dan betapa terkejutnya Fred saat melihat banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia. Gak lama kemudian makhluk misterius datang dan langsung menyerang kedua rekan Fred. Fred mencoba menebas makhluk tersebut menggunakan pedang, perak, dan untungnya makhluk tersebut berhenti menyerang saat Fred berada di ujung sinar matahari serta menyilaukan makhluk misterius dengan pedangnya. Setelah kejadian tersebut, Fred kembali ke kerajaan. Di Kastil Dracula kemudian menemui seorang pendeta dan ahli supranatural yang bernama Lucian untuk mencari tahu makhluk yang barusan Fred temui. Lucian yang memiliki ilmu laut kidul menjelaskan bahwa makhluk yang berubah yang dia temui adalah vampir. Vampir bisa dikatakan seorang yang membuat kesepakatan dengan iblis, kemudian orang tersebut menjadi monster yang terus memikat manusia untuk membunuhnya, lalu meminum darahnya, dan terus seperti ini sampai ada orang yang membebaskannya dengan cara menggantikan posisinya. Setelah dari Lucian, Fred menemui anaknya bernama Indra serta istrinya bernama Mirena. Keduanya sangat senang melihat Fred yang selama ini terus menjaga keamanan keluarga serta kerajaannya. Keesokan harinya Raja Transilvania mengadakan pesta untuk memperingati 10 tahun tanpa ada gangguan Sultan Turki. Namun saat semuanya sedang menikmati pesta, tiba-tiba utusan Turki bernama Hamzah serta pasukannya datang untuk memberi pesan kepada Fred bahwa Sultan Mehmed kedua meminta banyak koin perak. Fred pun memberikannya. Di saat Hamzah akan pergi, Hamzah mengatakan kalau Sultan Mehmed telah menuntut 1000 anak laki-laki Transilvania untuk dijadikan prajurit Janisari. Tuntutan tersebut sudah dari zaman dulu. Fred yang tak ingin memberikan anak-anaknya pun langsung menekankan Hamzah, lalu menyuruhnya untuk pergi. Setelah Hamzah dan pasukannya pergi, Mirena pun sangat khawatir jika putranya sendiri akan diambil oleh Turki. Fred yang juga khawatir akhirnya berencana untuk melakukan negosiasi dengan Sultan Mehmed. Pagi harinya, Fred dan beberapa pejuang datang ke markas Turki untuk menemui Mehmed. Setelah bertemu, Fred langsung menawarkan dirinya menggantikan 1000 anak laki-laki karena Fred sangat bernilai daripada 1000 anak. Namun Mehmed menolak. Ia menyuruh Fred untuk cepat-cepat mengirimkan 1000 anak kepadanya, termasuk putra Fred. Dia pun tak bisa berbuat apa-apa karena pasukan Turki yang sangat banyak. Fred pun mulai kebingungan akibat tertekan. Sore harinya, Fred dan keluarganya diantar untuk bertemu dengan Hamzah dan pasukannya, di mana Fred ini akan menyerahkan putranya. Di sini sedikit terjadi keributan karena istrinya sangat tak rela putranya diserahkan begitu saja.
Saat Fred akan menyerahkan anaknya ke Hamzah, Fred berbisik supaya anaknya untuk berlari ke ibunya sekarang. Saat dia berlari, kemudian Fred mengambil pedang Hamzah lalu membunuh dia dan semua pasukannya. Setelah pasukan tersebut terbunuh, Fred khawatir karena pastinya Turki akan menyerang kerajaannya. Fred menyuruh keluarganya untuk kembali ke kastil, dan Fred berinisiatif untuk kembali ke gunung dan ke goa untuk menemui makhluk sebelumnya yang bisa disebut Master Vampir. Ketika Fred sampai di tempat tujuan, kemudian Master Vampir menampakkan dirinya di hadapan Fred. Di sini Vampir tak memangsa Fred karena ia tahu tujuan Fred datang ke sini yang penuh dengan harapan. Fred pun mengatakan kalau dirinya putus asa dan ingin menjadi monster untuk melawan penjajah Turki demi menyelamatkan keluarganya. Master Vampir kemudian memperingatkan Fred bahwa dirinya akan memberikan kekuatan, akan tetapi Fred harus menahan keinginannya untuk meminum darah selama 3 hari. Jika Fred meminum darah pada hari ketiga tersebut, maka Fred akan menjadi vampir selamanya. Fred pun setuju, kemudian Master Vampir memberikan darah untuk diminum. Fred yang sedikit mencium bau di darah vampirnya, namun mau gak mau Fred pun meminumnya. Fred merasakan kesakitan yang hebat sampai menjerit. Kemudian Master Vampir mengatakan, setelah ini kau akan mati. Fred yang tiba-tiba terbangun di atas batu di tengah sungai, kemudian Fred melihat kulitnya terbakar karena cincin suci yang dipakai. Fred pun melepaskan cincinnya, kemudian Fred tak sengaja menemukan batu, dengan mudahnya dia hancurkan. Fred pun sekarang memiliki indera yang lebih tinggi dan peka, mampu merasakan gerakan semua makhluk di hutan. Gak cuma itu, Fred pun juga bisa terbang dalam bentuk kumpulan kelelawar. Di sisi lain, Turki mulai menyerang kastil Dracula. Kemudian Fred datang menenangkan istri, anak, serta rakyatnya. Fred berganti kostum memakai jubah hitam, kemudian keluar dan menyerang pasukan Turki yang jumlahnya sangat banyak. Dengan kekuatan barunya, Fred dengan mudah membunuh ratusan lebih prajurit Turki. Hal tersebut membuat rakyat Transilvania sangat terkagum-kagum kepada Fred. Setelah itu, Fred memerintahkan rakyatnya untuk meninggalkan kerajaan dan pindah ke Benteng Biara, sebuah tempat yang aman dari Turki. Di dalam perjalanan menuju ke Benteng Biara, rakyat Transilvania yang memutuskan untuk beristirahat. Di saat Fred terkumpul dengan rekan-rekannya, ia mulai merasakan haus darah. Fred pun memutuskan untuk pergi lalu menemui Mirana di dalam tenda. Di sini Fred dan Mirana melakukan pemanasan senam. Akan tetapi Fred kembali haus akan darah, yang pada akhirnya Fred menghentikan senamnya, kemudian pergi ke hutan. Di dalam hutan, Fred bertemu dengan pria yang aneh, di mana pria ini tahu kalau Fred adalah bagian dari vampir. Pria ini sengaja memberikan darahnya untuk diminum Fred. Namun Fred menolaknya karena ia tak ingin menjadi vampir selamanya. Pagi harinya Mehmet dan para prajuritnya menuju ke kastil Dracula. Namun saat di perjalanan mereka menemukan prajurit semalam mati digantung satu persatu di atas tombak. Mehmet pun terkejut kenapa prajurit sebanyak itu bisa kalah. Di sisi lain, Morena terbangun dari tidurnya, kemudian ia melihat kulit Fred mengelupas saat terkena sinar matahari. Fred pun membongkar dirinya yang sebenarnya ia mengaku bersekutu dengan vampir demi melindungi keluarga serta rakyatnya. Morena sebagai istri yang baik tak menyalahkan Fred, ia malah merasa kasihan kepada suaminya. Setelah itu Fred menyuruhnya untuk pergi ke Benteng Biara bersama rakyatnya, sementara dirinya akan menyusul saat matahari terbenam. Di sisi lain, pasukan Turki sudah mendekati para rakyat Transilvania yang akan menuju ke Benteng Biara. Malam harinya, rakyat Transilvania diserang oleh pasukan Turki di tengah hutan.
Dan juga Fred langsung berubah menjadi kumpulan kelelawar yang menyerang pasukan Turki. Rekan Fred yang bernama Dimitru berusaha melawan Turki untuk melindungi keluarga Fred. Namun sayangnya Dimitru terkena tebasan di bagian perutnya. Saat itu juga Fred datang dan berhasil membuat pasukan Turki terjatuh ke dalam jurang. Setelah itu Fred sangat terpukul atas kematian Dimitru, rekannya itu. Fred dan rakyatnya sampai di benteng Bihara, sedangkan Mehmet mendapati bahwa Fred menggunakan ilmu hitam. Mehmet pun tak tinggal diam, ia berencana membawa semua pasukannya menuju ke benteng untuk melawan Fred. Kita kembali ke Bihara, ke benteng Bihara. Di sini Lucian melihat Fred takut dengan sinar matahari. Ia pun mengikuti Fred ke sebuah tenda. Kemudian Lucian memberitahu Fred dan memaksa Fred untuk mengakui bahwa dirinya adalah vampir. Lucian merobek bagian tenda hingga membuat kulit Fred mengelupas karena terkena sinar matahari. Semua rakyatnya kini tahu Fred yang sebenarnya. Mereka berbondong-bondong membakar tenda serta akan membunuh Fred. Mirena tak tinggal diam, ia pun berteriak sambil mengatakan kalau Fred melakukannya untuk melindungi rakyatnya. Seketika itu juga semua orang terdiam. Kemudian Fred muncul dari tenda lalu mengakui bahwa ia melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga dan rakyatnya, serta ingin mengakhiri kekejaman Sultan Turki. Ucapan Fred membuat semua orang berpikir dan akhirnya mereka pun menerima kondisi Fred. Saat menjelang pagi, semua pasukan Turki mulai mendekati benteng Bihara, dan hari ini adalah hari terakhir Fred akan kehilangan kekuatannya dan mati. Fred melihat kumpulan kelelawar di atap. Kemudian Fred mencoba mengendalikan kumpulan kelelawar itu untuk menyerang pasukan Turki. Fred pun berhasil, kemudian ia menggerakkan ke arah musuhnya hanya dengan lambaian tangan. Di saat pasukan Turki kewalahan, Fred melihat Mehmet memakai baju perangnya. Fred pun langsung terbang menghampiri Mehmet. Namun saat menyerang ternyata itu bukan Mehmet, melainkan prajuritnya, yang ternyata ini hanyalah jebakan. Beberapa prajurit Turki menyusup ke benteng dan akan membunuh Mirana, lalu mengambil Ingras. Fred melihat Mirana dalam bahaya, Fred pun langsung terbang menghampiri Mirana. Fred bisa mengalahkan satu prajurit, namun yang satunya lagi berhasil lolos sambil membawa Ingras. Mirena terjatuh ke jurang, kemudian Fred mencoba meraih Mirena, namun sayangnya Fred terlambat. Fred mencoba menghidupkannya kembali, sementara matahari kini mulai terbit. Dalam keadaan sekarat, Mirena meminta Fred untuk meminum darahnya agar Fred ini bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan putranya. Tanpa pikir panjang, Fred pun menggigit Mirena kemudian meminum darahnya. Kini Fred menjadi vampir seutuhnya, sementara masker vampir kini berubah wujud menjadi manusia normal. Setelah itu Fred menemui beberapa pasukan Transilvania yang masih hidup. Lalu Fred memberikan darahnya kepada mereka untuk menjadikannya vampir, agar mereka ini bisa balas dendam kepada Turki. Setelah itu Fred mengambil baju besinya, kemudian mendatangi Mehmet di markasnya. Mehmet yang kelihatan mulai panik saat melihat awan gelap menutupi matahari. Kemudian Fred dan vampir lainnya mulai menyerang Turki. Kemudian Fred masuk ke dalam tenda Mehmet, di mana Mehmet ini sudah mengumpulkan koin perak untuk melawan Fred. Dengan rasa dendam, Fred mengeluarkan pedangnya kemudian bertarung dengan Mehmet di atas tumpukan koin emas. Cahaya perak membuat Fred menjadi melemah. Hal tersebut membuat Mehmet dengan mudah mengalahkan Fred. Di saat Fred akan dibunuh dengan sebuah kayu runcing, Fred langsung berubah menjadi kelelawar. Kemudian Fred mengambil kayu runcing itu dan berbalik menusukkannya ke jantungnya Mehmet.
Setelah itu Fred mengatakan kalau dirinya bukan lagi Fred, melainkan Dracula, si putra iblis. Fred pun dengan wujud Draculanya langsung menggigit Mamet dan menghisap darahnya sampai habis. Kemudian Fred dan putranya keluar dari tenda Mamet. Dia mendapati para vampir berhasil membunuh semua pasukan Mamet. Akan tetapi Dracula bernama Kesan mencoba untuk menghisap darah Ingras, karena menurutnya manusia sekarang adalah musuhnya. Fred pun menolak dan langsung membunuh Kesan dengan menusukkan tombak ke dadanya. Dan saat itu Lucian datang sambil memegang jimat sucinya. Jimat suci membuat para vampir menjadi lemah. Lucian minta Fred untuk menyerahkan Ingras, yang nantinya Ingras akan diasuh oleh Lucian. Fred pun membiarkan Lucian membawa Ingras agar dia aman. Setelah itu Fred membuka awan gelap dan sinar matahari pun muncul, membuat para vampir terbakar termasuk Fred. Singkat cerita, kemudian Ingras dinobatkan sebagai pangeran baru Transylvania. Sementara skill game terlihat menghidupkan kembali Fred dengan memberikan darahnya sendiri. Di sisi lain, Ingras pun merasakan kalau ayahnya mungkin masih hidup dan ada di luar sana. Scene berganti di masa sedikit modern. Si Dracula berjalan di antara orang-orang, kemudian dia melihat seorang wanita yang mirip dengan Mirena. Si Dracula pun jatuh cinta dan mulai ingin merasakan sesuatu. Ia langsung memperkenalkan dirinya sebagai Fred dan si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Mina. Keduanya pergi bersama, kemudian terlihat si Master Vampir sedang mengawasi Fred, lalu mengikutinya, dan film pun selesai. Oke, itulah film Dracula Untold. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.